Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Mutia Saira dan Fadila Salsabila akan mempresentasikan materi tentang argumentasi ilmiah. Yang akan dibahas pada materi ini yaitu masalah, definisi, pentingnya, unsur-unsur, instrumen, dan model pembelajaran. Yang pertama adalah masalah. Salah satu masalahnya yang pertama yaitu perkembangan pengetahuan dan teknologi pada abad 21. Pada abad 21 ini kemajuan teknologi dan pengetahuan sangat berkembang dengan pesat. Perkembangan pengetahuan dan teknologi ini berpengaruh pada dunia pendidikan, di mana diperlukan keterampilan untuk beradaptasi dan bersaing pada abad 21 ini, sehingga siswa dituntut untuk memiliki keterampilan, yaitu keterampilan 4C. Keterampilan 4C ini yaitu critical thinking and problem solving, creativity and innovation, collaboration, serta communication. Keterampilan berpikir kritis atau critical thinking dan keterampilan berkomunikasi atau communication ini tergabung dalam kemampuan berargumentasi. Mana kemampuan ini sangat diperlukan pada perkembangan pengetahuan dan teknologi pada abad 21. Yang kedua, rendahnya literasi sains siswa. Pencapaian literasi sains siswa saat ini menjadi masalah yang dalam dunia pendidikan, di mana tingkat literasi sains di Indonesia itu masih rendah. Dibuktikan dengan peringkat Indonesia pada penilaian PISA yang berada di urutan 62 dari 70 negara. Dan salah satu dari rendahnya literasi sains siswa ini disebabkan karena rendahnya keterampilan berargumentasi. Lalu yang ketiga yaitu rendahnya pemahaman siswa terhadap konsep-konsep kimia. Rendahnya pemahaman siswa terhadap konsep kimia ini akan mempengaruhi cara berpikirnya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul akibat perkembangan pengetahuan dan teknologi. Siswa sebagai bagian dari masyarakat global tidak hanya berperan dalam memahami konsep-konsep sains atau kimia, namun juga berperan dalam diskusi yang memerlukan kemampuan berargumentasi. Selanjutnya yaitu definisi argumentasi ilmiah. Menurut Toulmin, argumentasi merupakan suatu proses membuktikan suatu argumen atau pendapat dengan cara mendukungnya dengan data, bukti, dan penjelasan yang sesuai. Menurut McNeill, argumentasi adalah kegiatan membandingkan teori dengan memberikan penjelasan dan disertai data yang logis. Sedangkan menurut Inch, argumentasi yaitu keterampilan untuk menyusun sebuah argumen atau pendapat dengan baik dan benar dan bertujuan untuk membenarkan keyakinannya terhadap sesuatu sehingga dapat mempengaruhi orang lain. Ini dapat disimpulkan bahwa argumentasi ilmiah ini merupakan keterampilan dalam memberikan argumen atau pendapat secara baik dan benar yang didukung oleh data, bukti, dan penjelasan yang sesuai terhadap suatu pengetahuan. Pentingnya argumentasi ilmiah. Yang pertama, argumentasi ilmiah penting untuk mencapai tujuan dalam menciptakan masyarakat di masa depan yang cakap dan berliterasi sains, di mana individu dan masyarakat termasuk siswa harus mampu membuat keputusan pribadi yang etis mengenai berbagai masalah sosial ilmiah, sehingga diperlukan kemampuan berpikir logis, kreatif, mampu memecahkan masalah, kritis, dan menguasai teknologi. Ini yang terangkum dalam argumentasi.
Lalu yang kedua, pentingnya argumentasi ilmiah yaitu untuk membantu memahami dan membangun pengetahuan ilmiah, di mana melalui kegiatan argumentasi dapat menantang dan membantu siswa dalam membangun pengetahuan melalui kegiatan seperti diskusi, di mana siswa akan berbagi pendapat atau berbagi informasi, lalu merespon pertanyaan dan menguji validitas jawaban terhadap pernyataan dengan didukung oleh klaim atau menggunakan bukti-bukti. Yang ketiga yaitu pentingnya argumentasi ilmiah karena dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Karena melalui argumentasi, kemampuan berpikir ini dapat dikembangkan menjadi lebih baik, di mana siswa dapat belajar cara menilai, mengkritik, mengusulkan, dan mengevaluasi argumen orang lain. Lalu yang terakhir, pentingnya argumentasi ilmiah yaitu untuk melatih siswa dalam berkomunikasi. Nah, melalui argumentasi ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk memprediksi, memberikan pendapatnya atau menjelaskan pendapatnya, sehingga kemampuan komunikasi siswa ini dapat terlatih. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadila Salsabila. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fadila Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur argumentasi ilmiah. Unsur-unsur argumentasi ilmiah ini ada 6. Yang pertama, klaim, yang merupakan pendapat atau kesimpulan hasil berpikir seseorang. Yang kedua, data, yang merupakan fakta yang digunakan dalam mendukung klaim. Yang ketiga, warrants atau alasan untuk menghubungkan antara data dan klaim. Yang keempat, backing atau asumsi teoritis yang mendukung alasan yang diberikan. Yang kelima, qualifiers atau batasan atau prasyarat dari klaim. Yang keenam, rebuttal atau sanggahan. Unsur ini dapat menjadi unsur tertinggi dari level argumentasi dengan syarat memiliki dasar dari unsur lain sebelumnya yang memadai. Lalu selanjutnya yaitu instrumen dalam argumentasi ilmiah. Instrumen dalam argumentasi ilmiah ini ada 2, yaitu instrumen perlakuan dan instrumen pengukuran. Di mana instrumen perlakuan ini merupakan instrumen yang digunakan selama kegiatan pembelajaran meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, lembar kerja siswa, dan silabus. Sedangkan instrumen pengukuran yaitu instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil perlakuan yang diberikan, yaitu tes keterampilan berargumentasi berupa esai. Selanjutnya yaitu model pembelajaran pada argumentasi ilmiah, yaitu ada 2, model pembelajaran argumen driven inquiry atau ADI, dan juga model pembelajaran process oriented guided learning atau POGIL. Yang pertama yaitu yang akan saya jelaskan model pembelajaran ADI. Model pembelajaran ADI ini dapat melatih siswa untuk meningkatkan pemikirannya dengan menekankan pentingnya suatu keterampilan argumentasi dalam meningkatkan dan memvalidasi pengetahuan ilmiah. Lalu pembelajaran dengan menerapkan model ADI ini akan membantu siswa untuk belajar menghasilkan argumentasi yang dapat memberikan penjelasan terhadap pernyataan penelitian sebagai dari proses penelitian. Sintaks pembelajaran model ADI terdiri dari 8 tahapan, yaitu identifikasi tugas, pengumpulan data, produksi argumen, lalu sesi argumentasi, penyusunan laporan penyelidikan, tinjauan atau review, teman sebaya, revisi laporan, dan diskusi reflektif. Sedangkan model pembelajaran POGIL berpusat pada peserta didik atau student center learning yang memungkinkan peserta didik untuk aktif terlibat dalam berpikir, menganalisis data, dan mendiskusikan ide-ide sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan argumentasi dan hasil belajar kognitif. Sedangkan tahapan pembelajaran dalam model POGIL ini terdiri dari 5 tahapan, yaitu orientasi, eksplorasi, konstruksi konsep, aplikasi, dan penutup. Baiklah, sekian dari penjelasan saya dan teman saya. Apabila
Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.